ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian kita kepada Allah atas kebaikan-kebaikannya yang terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya, dan pada sore hari ini kita mendapatkan kebaikan yang besar. Allah mudahkan untuk kita berkumpul di majelis ilmu, untuk kita bersama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui tafsir Al-Muyassar. Dan kita sampai pada tafsir surat Al-Masad, ya. Al-Masad atau disebut juga tafsir surat Al-Lahab, ya. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa memahami dengan benar dan bisa mengambil pelajaran yang menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Al-Masad Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, setelah Bismillahirrahmanirrahim, Allah menyebutkan tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, di sini ada tasdid. Ada tasdidnya pada ba, sehingga ada saktah, ya, ada berhenti sebentar. Ya, karena ada tasdidnya. Berbeda kalau tidak ada tasdidnya, maka huruf ba ini huruf qalqalah yang membalik, tapi langsung tidak ada berhentinya. Tapi karena di sini ada tasdidnya, maka dibacanya watab, ada berhenti sebentar. Tabbat ini artinya celaka atau binasa. Yada, apa yada? Yada itu tangan, ya, kedua tangan. Celaka kedua tangannya siapa? Abi Lahab, yaitu Abu Lahab, julukan dari pamannya Nabi SAW yang namanya Abdul Uzza. Yang disebut di sini julukannya, bukan namanya. Namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza itu kalau diterjemahkan apa? Hambanya Uzza. Ya. Ini nama yang tidak pantas dimasukkan dalam Al-Quran, sehingga Allah tidak menyebut dengan namanya karena tidak pantas nama ini ada di dalam Al-Quran, sehingga yang disebut adalah julukannya, yaitu Abu Lahab. Lahab itu apa? Menyala, ya, merah menyala. Nah, maka celakalah kedua tangan Abu Lahab, atau kita lebih bagus kita artikan semoga celaka, karena ini doa dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk Abu Lahab, semoga binasa, semoga celaka kedua tangan Abu Lahab. Artinya semoga celaka Abu Lahab. Tapi di sini disebut dengan tangan, kedua tangan, karena tangan yang digunakan untuk menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang digunakan untuk menyakiti, mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang disebut dengan tangannya. Yang celaka tentunya adalah semuanya. Semoga binasa kedua tangan Abu Lahab, watab, tabbat yada abi lahabi watab. Nah, di sini ada watab. Yang kedua ini fi'il madhi yang menunjukkan berita. Kalau yang pertama
tabbat itu doa. Tapi yang kedua yang di akhir watabba ya, watab ini berita. Jadi kita artikannya gimana? Ya, semoga celaka Abu Lahab dan benar-benar dia celaka. Gitu. Ini didoakan dan betul-betul apa? Terjadi. Betul-betul terjadi bahwa dia adalah orang yang celaka, binasa. Menunjukkan bahwa dia sampai akhir hidupnya tidak mungkin mendapatkan hidayah. Karena saat masih hidup sudah dikatakan oleh Allah dia celaka. Makanya sampai akhir hidupnya pun dia tidak mendapatkan hidayah. Berbeda dengan paman Nabi SAW yang lainnya seperti Hamzah, Al-Abbas. Ini paman Nabi yang mendapati apa? Nabi SAW setelah menjadi Rasul. Di antaranya adalah Al-Abbas, kemudian Hamzah, ya. Kemudian Abu Thalib, dan kemudian ini Abu Lahab. Ya. Abu Thalib meskipun tidak mendapatkan hidayah, tapi dia adalah orang yang membela Nabi Muhammad SAW. Dia membenarkan agama Nabi Muhammad SAW. Ini Abu Thalib. Namun Allah tetapkan tidak mendapatkan hidayah sampai akhir hidupnya. Ya. Adapun Abu Lahab ini sama sekali tidak membenarkan, tidak membela, bahkan mengganggu, menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan paman Nabi SAW, Hamzah dan Al-Abbas ini yang masuk Islam. Abu Thalib tidak, namun anaknya siapa? Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Ya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, ya, kepada hamba-hamba yang Allah beri, yang Allah pilih, yang Allah inginkan dengan hikmah yang Allah telah tetapkan. Di sana ada paman yang lainnya. Seingat saya ada mungkin belasan, ada 14 barangkali paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani saudaranya Abdullah, saudaranya bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada banyak. Paman juga bibi. Ya. Namun di antara mereka ada yang sudah meninggal dunia sebelum diutusnya Nabi. Menjumpai Nabi, tapi tidak menjumpai saat Nabi diutus menjadi Rasul, ada. Atau menjumpai hanya sehari atau beberapa hari setelah Nabi menjadi Rasul, kemudian Allah mencabut nyawanya. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada doa dari Allah Subhanahu wa taala dan berita dari Allah tentang binasanya, celakanya, ruginya Abu Lahab. Ya. Kemudian Allah menyebutkan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini kasab, ini tidak ada saktahnya, dibacanya wa ma kasab. Ya. Berbeda dengan watab, ada berhentinya sedikit. Ma aghna, tidaklah tidaklah mencukupi dia hartanya dan usahanya. Ya. Ini harta yang terkadang itu apa? Terkadang bisa memberikan manfaat. Ya. Ketika seseorang terkena masalah, tertangkap oleh musuhnya, tertawan oleh musuhnya, mungkin harta bisa nggak digunakan untuk melepaskannya? Bisa, terkadang bisa. Dengan harta dia menjadi orang yang kemudian dilepaskan. Ya, dari sebagai tawanan dia dilepaskan. Yang tadinya mau dihukum dengan harta bisa jadi apa? Dibatalkan. Tapi di sini tidak bisa. Harta yang dimiliki, ada yang menjelaskan harta ini maksudnya harta dari warisan, ya, orang tuanya, kakeknya,
Harta yang didapatkan oleh Abu Lahab tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Wa makasab, begitu pula apa yang dia telah usahakan, ya. Apa yang telah dia usahakan tidak bermanfaat. Apa yang dia dapatkan di dunia dari kedudukannya tidak bermanfaat. Meskipun dia adalah tokoh, dia adalah seorang yang punya kedudukan yang tinggi di masyarakatnya, tapi tidak ada manfaatnya sama sekali ketika Allah sudah menetapkan sebagai orang yang binasa, maka tidak ada manfaatnya. Saya selana ronda talahab, dan dia akan masuk ke dalam api. Saya sela naron, saya sela itu artinya akan masuk, akan, tapi akan berarti lama atau sebentar, jauh atau dekat. Nah, dekat, karena apa yang akan datang itu dekat. Selama-lamanya dunia itu sebentar, karena yang akan datang itu semuanya dekat. Dia sudah sangat dekat dengan api neraka. Abu Lahab akan masuk neraka dan sangat dekat, ya, dengan api neraka. Yang dzata lahab, yang memiliki lahab, apa tadi, yang menyala-nyala, ya, api yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu, begitu pula istrinya. Istrinya ini mendukung apa? Suaminya dalam mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini paman dan bibi ya, atau paman dan istri pamannya Nabi SAW. Paman dan istrinya ini tidak punya malu sama sekali dalam mengganggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengganggu apanya berarti? Keponakannya ya. Namanya apa? Keponakan. Mengganggu keponakannya sendiri, yang dikenal sebagai Al-Amin. Sebelum apa? Sebelum diutus sebagai Rasul, ya, Nabi kita Muhammad SAW dikenal sebagai Al-Amin. Makanya surat ini ada sebab turunnya, sebab nuzulnya, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan kerabatnya, mengumpulkan kabilahnya, dikumpulkan, ya, karena mereka biasa berkumpul di sekitar Ka'bah, ya, di dekat Sofa, Bukit Sofa, ada Bukit Sofa, ada Bukit Marwa. Maka dikumpulkan, semuanya dikumpulkan. Kemudian Nabi SAW ini dikumpulkan oleh Nabi atas perintah Allah melalui ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajak kerabatnya, maka dikumpulkan. Sebelum Nabi menyampaikan maksudnya, Nabi mengatakan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka, karena Nabi adalah orang yang dipercaya, maka Nabi ingin memastikan apakah mereka percaya kepada beliau atau tidak. Maka beliau mengatakan, seandainya aku beritakan kepada kalian musuh akan datang besok atau nanti, akan ada musuh yang datang. Kalau saya katakan kepada kalian nanti akan ada musuh yang datang, atau besok akan ada musuh yang datang, apakah kalian percaya? Ya. Amusaddiqi, gitu. Apakah kalian mempercayai saya? Kalau saya beritakan ada musuh yang akan datang besok atau nanti, apakah kalian percaya? Ya. Maka mereka mengatakan, kami tidak pernah menjumpai engkau berdusta. Jadi masih mengakui apa tidak, jemaah? Masih mengakui. Nabi SAW tidak langsung menyampaikan, Nabi ingin mengetahui apakah mereka masih percaya apa tidak dengan beliau. Ya, kemudian barulah Nabi menyampaikan bahwa beliau adalah seorang yang diutus untuk memberitakan bahwa di depan kita ada azab yang pedih, bahwa di hadapan kita ada kehidupan akhirat. Mereka orang-orang apa? Jahiliyah tidak meyakini apa? Kehidupan akhirat. Orang-orang jahiliyah
tidak mengimani adanya kehidupan setelah dunia. Mereka anggap tidak bisa diterima, tidak masuk akal. Bagaimana orang sudah mati, dikubur, hancur dengan tanah, lebur dengan tanah, bagaimana mungkin akan hidup lagi? Menurut akal mereka tidak mungkin. Tapi bagi orang yang beriman, yang dipakai di sini bukan akal, tetapi apakah kita mengimani bahwa Allah Maha Mampu untuk menghidupkan hambanya yang telah bercampur dengan tanah? Apakah Allah Maha Mampu apa tidak? Maha Mampu. Di sini tidak pakai akal. Tapi begitulah mereka, orang-orang jahiliyah, menolak iman kepada hari akhir. Maka ketika Nabi SAW mengatakan bahwa aku diutus untuk mengingatkan kepada kalian bahwa di sana ada azab yang sangat pedih bagi yang tidak mau membenarkan apa yang aku bawa. Maka di saat itulah yang tadinya mereka mengatakan saya percaya, sekarang jadi percaya apa tidak? Tadi dikatakan apakah kalian masih percaya kalau saya beritakan? Tadi percaya, sekarang percaya apa tidak? Tidak. Dan yang paling berani mengatakan tidak percaya adalah Abu Lahab. Abu Lahab langsung mengatakan tabban laka. Alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad. Untuk ini kamu kumpulkan kami. Ya. Maka kemudian turunlah, yang celaka bukan Muhammad, yang celaka bukan utusan Allah, tapi yang celaka adalah yang mengatakannya, yaitu siapa? Abu Lahab itu. Ya. Maka ya, ini sebab nuzul ayat ini. Dikatakan dalam tafsir Al-Muyassar, ayat yang pertama tadi, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya. Atau tadi kita sebenarnya lagi membahas tentang perempuan, ya, istrinya Abu Lahab, ya. Kita sebutkan dulu secara global. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya karena membantu suaminya untuk menghalangi dakwah, membantu suaminya dalam berbuat kejelekan, mengganggu Rasulullah SAW, maka istrinya pun nasibnya sama dengan suaminya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya adalah wanita yang akan membawa kayu bakar. Dan istrinya adalah wanita yang membawa apa? Kayu bakar. Ya. Maksudnya apa ini? Ada yang mengartikan nanti di akhirat istrinya akan membakar suaminya, menambahi kayu bahan bakar untuk menyiksa suaminya, karena dia waktu di dunia membawa kayu yang berduri untuk mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membantu suaminya dalam mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini suami istri yang sepakat tapi dalam apa? Sepakat atau sepaket? Sepakat dalam kejelekan. Ya. Berta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam dosa. Ini suami istri yang sehidup semati apa bukan ini? Sehidup semati, ya, tapi dalam kejelekan. Ya, kalau sehidup semati dalam kejelekan tidak ada artinya. Ya. Kalau sehidup semati dalam kebaikan, ta'awun alal birri wat taqwa, ini yang menjadi kebaikan. Ya. Tapi kalau sehidup semati tapi sama-sama memusuhi Rasulullah SAW, maka celaka. Ya. Fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha, pada lehernya wanita ini ada hablun, ada tali, ya, min masad. Tali dari apa namanya, ya? Kalau di terjemahan dikatakan tali dari sabut, ya, tali yang dibikin dari sabut. Ya. Makanya dikatakan surat ini al-masad, ya, karena ada kalimat masadnya. Nah, disebutkan dalam tafsirnya, ayat yang pertama
khasirat yada Abi Lahab, celaka ya, kedua tangan Abu Lahab, wasyaqiya, dan rugi dan celaka. Tadi pertama rugi dan celaka. Biidaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka celaka dia karena dia mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad tahaqqaqa khusranu Abi Lahab, dan sungguh betul-betul terjadi kerugiannya Abu Lahab. Ya, jadi yang pertama tadi doa, semoga celaka, semoga rugi Abu Lahab karena menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan betul-betul terjadi bahwa dia adalah orang yang rugi di dunia. Jadi sudah diberitakan sebagai penghuni neraka saat masih hidup. Saat masih hidup sudah diberitakan sebagai penghuni api neraka. Wal'iyadu billah, nas'alullaha salamah. Kemudian yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa waladuhu. Di dalam tafsirnya dikatakan tidak mencukupi, tidak bisa membantu dia hartanya, tidak bisa membantu dia anaknya. Ya. Nah, falan yarudda anhu syai'an min adabillah. Tidak bisa harta dan anak-anaknya itu menghalangi azab Allah. Tidak bisa menghalangi azab Allah idza nazala bihi, ketika turun kepadanya. Jadi enggak ada manfaatnya meskipun dia punya harta yang banyak, punya anak yang banyak. Ketika Allah sudah menetapkan dia sebagai penghuni neraka, terkena siksa api neraka, maka maka tidak ada manfaatnya. Harta yang dia cari di dunia, anak yang dia pelihara, yang dia kasih makan, yang dia besarkan di dunia, tidak bisa menghalangi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyatakan, saya selanaron dzata lahab, benar-benar dia akan masuk ke neraka yang menyala-nyala. Dikatakan dalam tafsirnya, sayadkhulu nar jahannam al-lahab al-musta'al, akan dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka jahannam yang apinya menyala-nyala. Huwa wa imra'atuhu, dia dan istrinya. Allati kanat tahmilu syauk, yang dahulu waktu di dunia istrinya membantu suaminya untuk menyakiti Rasulullah SAW dengan membawakan dahan-dahan yang berduri. Jadi ini paman yang tidak punya belas kasihan, tidak punya belas kasih sayang kepada keponakannya, sampai melukainya, sampai berdarah, sampai mengalir darah Nabi Muhammad SAW karena gangguan Abu Lahab ini. Dan istrinya mendukungnya. Istrinya mencarikan kayu yang berduri untuk dipakai oleh suaminya untuk menyiksa, untuk menyakiti keponakannya. Wa huwa wa imra'atuhu allati kanat tahmilu syauk fatatrahuhu fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam li adiyatihi, di mana saling bantu-membantu, istrinya yang membawa dahan yang berduri ditaruh nanti kalau Nabi SAW lewat biar terkena duri tadi. Nah, karena sudah diawasi Nabi, nanti kalau lewat sini nih, Nabi nanti lewat sini. Maka jalan yang dilewati Nabi SAW dikasih duri. Ya. Kemudian ayat yang terakhir, fi jidiha hablun min masad. Fi unuqiha, fi jidiha artinya fi unuqiha, pada leher wanita tadi, ya, istrinya Abu Lahab, yang ini juga orang Quraisy, wanita terhormat.
tapi menjadi wanita yang hina di akhirat. Ini tidak ada artinya. Kehormatan di dunia, harta di dunia. Kalau kemudian dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kalau dia tidak mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tidak berada di atas agama Allah, tidak di atas Islam, maka tidak ada artinya semua itu. Hartanya, kedudukannya. Ini wanita terhormat. Tapi nanti di akhirat menjadi wanita yang hina. Fi unuqiha hablun. Di mana nanti apa? Di lehernya nanti ada tali. Yang muhkamul fatli min lifin syadidin khashan. Tali yang mengikat lehernya dari serabut yang kasar. Turfa'u bihi fi nari jahannam, yang diangkat dia dengan tali itu, ditarik dia dengan tali itu ke neraka Jahannam, ditarik dan dilemparkan dengan tali tadi. Summa turma ila asfaliha, jadi diangkat kemudian dilemparkan ke bawah api neraka. Jadi wanita yang tidak ada kemuliaannya sama sekali, karena dia tidak beriman. Bukan hanya tidak beriman, dia mengganggu, menghalangi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat ini ada 4 ayat yang menceritakan tentang pamannya Nabi dan istrinya. Pamannya Nabi yaitu Abu Lahab, yang namanya Abdul Uzza tadi, dan istrinya yang membantu dalam kejelekan, yang membantu tolong menolong untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia adalah keponakannya, yang sebelum menjadi Rasul dia adalah orang yang dipercaya, termasuk oleh Abu Lahab, dikenal sebagai orang yang baik. Nabi Muhammad SAW ini dikenal sebagai orang yang al-amin. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan kepada kabilahnya, kalau saya beritakan musuh akan datang nanti sore atau besok pagi, apakah kalian percaya? Semuanya percaya, termasuk Abu Lahab. Karena memang Nabi Muhammad SAW orang yang dipercaya, tidak pernah berdusta sekalipun. Namun setelah mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang paling besar gangguannya. Begitu pula istrinya. Maka kemudian Allah mendoakan kebinasaan dan Allah menetapkan kebinasaan bagi keduanya, dan ini diabadikan di dalam Al-Quran, menjadi surat yang dibaca terus-menerus. Surat yang dibaca terus-menerus. Ini di sini menunjukkan bahwa yang bermanfaat di hadapan Allah adalah ketakwaan seseorang, bukan karena kerabatnya, bukan karena keponakannya adalah utusan Allah, kemudian dia jadi orang yang mulia, tidak. Kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, maka nasab itu tidak akan membuat dia selamat dari api neraka. Tidak bisa. Man bata'a amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis, orang yang amalannya itu dia tidak beramal, dia tidak beriman, maka tidak akan mempercepat jalannya melewati sirat. Ini sirat, nanti di akhirat ada apa? Ada sirat yang ada di atas neraka Jahannam, yang seorang itu berbeda-beda ketika melewatinya. Yang membuat seorang itu bisa cepat melewatinya adalah ketika dia adalah orang yang segera menjalankan perintah Allah,
segera membenarkan berita Allah, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan segera melewatinya. Ya. Tapi yang tidak seperti itu, apalagi tidak beriman, ya, maka dia tidak bisa cepat, meskipun dia adalah orang yang nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW, meskipun dia adalah kerabatnya Rasulullah SAW. Ya, di sini tidak ada artinya ketika dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka ya, kedekatan dia dengan Nabi SAW dari sisi nasabnya tidak ada manfaatnya. Ya. Dan ini salah satu contohnya, orang yang sangat dekat nasabnya dengan Nabi SAW, saudara dari bapaknya Nabi SAW, tapi tidak beriman, apalagi dia adalah orang yang sangat memusuhi Nabi, yang mengganggu dakwahnya Nabi SAW. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, ya, untuk kita tidak mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Abu Lahab ini. Ya. Apa yang dilakukan oleh Abu Lahab, ya, dengan istrinya yang membantu mengganggu Rasulullah SAW, mengganggu tersebarnya agama Allah, tersampaikannya agama Allah kepada manusia. Kemudian dia menjadi orang yang binasa, celaka, ya, dan kedudukannya yang tinggi di dunia tidak ada manfaatnya. Ya. Kedudukannya di kaumnya, Abu Lahab ini orang yang punya kedudukan yang tinggi, tidak ada artinya. Bahkan dia dikenal sebagai orang yang tampan sebetulnya. Maka dikatakan di sini apa? Menyala, merah. Ya. Itu karena saking putihnya, karena dia putih, sehingga kalau apa? Sedang emosi dia apa? Merah. Ya. Tapi tidak ada manfaatnya ketampanannya. Allah tidak melihat kepada ketampanan seseorang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh seseorang. Tapi Allah melihat kepada apa yang ada di dada, apa yang ada di hati seseorang dari keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini barangkali ya yang bisa kita sampaikan terkait dengan apa? Surat Al-Masad yang menceritakan tentang Abu Lahab dengan istrinya yang diabadikan, yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk tidak menjadi orang-orang yang membantu orang dalam berbuat kejelekan, menjadi orang-orang yang tidak menghalangi agama Allah Subhanahu wa taala untuk tersampaikan. Bahkan sebaliknya, kita ikut andil dalam menyampaikan tauhid, ikut andil dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengan agama inilah seseorang akan menjadi baik, ya. Agama Allah akan memperbaiki pribadi dan masyarakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita baca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang sampai kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.